Bab ke-112, Keresahan Arjun. Perpisahan adalah kesedihan yang paling menyakitkan. Ketika rindu, tak bisa berjumpa. Hanya bisa mengenang tanpa mampu memutar waktu. Arjun baru saja membuatkan teh hangat untuk neneknya. Hatinya ikut teriris saat melihat neneknya tersebut duduk di kursi tua sendirian sambil memandang foto almarhum Kekek. Di jemari Fatimah terdapat tasbih dari kayu cendana yang terus berputar seiring bergeraknya bibir Fatimah melafalkan di zikir. "Nek, ini tehnya," ucap Arjun sopan. "Iya, Jun. Terima kasih," jawab Fatimah tersenyum manis. Arjun terpana, neneknya yang sedang dalam duka masih bisa tersenyum hangat. Padahal dia tahu jika hatinya hampa dan kehilangan. "Jun, apakah kamu sudah menemukan belahan jiwamu?" tanya Fatimah membuyarkan lamunan Arjun. "Belum, Nek. Aku sendiri malah belum tahu cinta itu seperti apa, karena belum ada gadis yang bisa membuat hatiku tergerak," jawab Arjun sambil duduk di samping neneknya. Di kursi yang dulu sering digunakan oleh sang kakek. Fatimah tersenyum, dalam hatinya membandingkan cucu dan putra semata wayangnya yang memiliki karakter berbeda jauh. "Bukannya kamu tidak menemukan, Jun? Hanya saja kamu yang tidak membuka hatimu sendiri. Cinta itu tanpa syarat, di mana kamu merasa nyaman tidak peduli bagaimana gadis itu. Misalnya ayahmu, dia dulu pecinta gadis cantik dan seksi, tetapi setelah dijodohkan dengan bundamu akhirnya bisa cinta mati," balas Fatimah. "Itu karena bunda juga sangat cantik," serga Arjun tertawa. "Nala juga tidak kalah cantik loh, apalagi Lucy yang seperti artis China itu. Lucy kalau disuruh memakai jilbab akan jauh lebih cantik lagi," goda Fatimah. "Ah, nenek, mereka berdua hanya teman," serga Arjun malu. "Jun, jangan sampai kamu menyesal. Dulu ayah kamu awalnya menutup mata, sampai begitu sadar hampir saja kehilangan bunda kamu," bujuk Fatimah. "Nenek, aku tidak perlu khawatir. Jodoh sudah ada yang mengatur," jawab Arjun santai. "Jun, nenek sekarang sudah tua renta. Apakah masih bisa melihat kamu menikah?" gumam Fatimah berkaca-kaca. Arjun terdiam, usianya memang sudah matang untuk menikah. "Pasti, Nek," jawab Arjun mulai resah. "Ya sudah, kamu buruan temani ayah kami, sebentar lagi tamu akan datang," ucap Fatimah. Di daerah neneknya Arjun setiap kali ada orang yang meninggal, setelah salat maghrib akan ada acara yasinan selama 7 hari untuk kaum perempuan. Dan setelah salat isya gantian kaum lelaki. Arjun segera keluar dari rumah, menemani ayahnya menyambut para tamu. "Ayah, tumben Om Miftah dan Nak Sen belum datang?" tanya Arjun iseng. "Loh, kukira kamu sudah tahu, Jun. Hari ini akan ada acara lamaran untuk Nala, makanya mereka tidak datang," jawab Yongki. "Apa?" pekik Arjun kaget. "Itu loh, Iwan. Dulu kan semasa SMA dia juga ikut pengajian di pesantren. Sekarang dia lulusan Kairo dan langsung menggantikan usaha ayahnya," balas Yongki. Tamu semakin ramai, Arjun menjadi gagal fokus. "Seharusnya aku ikut bahagia, akhirnya Nala mendapat lelaki yang lebih baik dariku. Tetapi kenapa aku sedikit tidak rela? Aku kan tidak mencintainya," gumam Arjun. Setelah semua tamu datang, acara yasinan dimulai. Dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Arjun iseng membuka status milik Nala, gadis yang biasanya tidak pernah update apapun tiba-tiba menulis status. "Jika memang ini yang terbaik, semoga Allah menuntun hamba dalam kebahagiaan dunia akhirat." Nyas, hati Arjun semakin teriris, dia resah tetapi tidak mampu mengatakannya. 7 hari telah berlalu, Yongke mengajak ibunya untuk ikut bersamanya daripada sendirian di rumah. Apalagi ibunya sudah tua renta, pastinya akan membuat pikiran tidak tenang jika di rumah sendirian. Sedangkan Arjun lebih memilih menghabiskan waktunya untuk nenek tercinta, sama sekali tidak keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan. Karena masa kuliahnya sudah selesai dengan hasil yang memuaskan. "Nek, nenek mau makan apa? Biar Arjun ambilkan dan suapi," tawar Arjun. "Nenek masih kenyang, Jun. Nanti saja kalau lapar nenek panggil kamu ya," jawab Fatimah. Tiba-tiba Arjun mendengar suara ramai di luar. Dia yakin itu adalah Naesan dan Nala. Tiba-tiba Arjun berdebar hatinya. Dia merasa tidak siap dan tidak mau bertemu dengan Nala. Tetapi baru ingin kabur, pintu kamar neneknya sudah terbuka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Arjun mau tak mau mencoba duduk tenang.
menyapa Nesen dan Nala walau sedikit gugup. Hei bro, Nala, tumbenan baru muncul. Sapa Arjun. Maaf ya, kemarin-kemarin sibuk. Aku sekarang sudah menggantikan ayah di perusahaan. Jawab Nesen. Wah, selamat ya. Bagaimana di hari pertama? Apakah langsung bisa beradaptasi? Tanya Arjun ikut senang. Ya, masih agak kesulitan. Tetapi alhamdulillah setelah berusaha terus akhirnya aku bisa. Tapi besok ini ayah mau membuka usaha baru di Korea. Kata ayah aku akan dikirim ke sana, dites gitu ceritanya. Jawab Nesen. Aku percaya kamu pasti bisa, Nat. Kamu ini sebenarnya cerdas dan punya wibawa sebagai seorang pemimpin. Jawab Arjun. Kamu sendiri bagaimana, Jun? Tanya Nesen. Aku ingin membuat ponsel merek sendiri, tetapi pastinya bukan hal yang mudah bagi pemula. Jawab Arjun. Jangan nyerah, bagaimana kalau nanti aku akan bilang pada ayah biar bisa menanam saham. Aku percaya kamu akan menciptakan kesuksesan yang besar. Tawar Nesen. Bagus, itu? Aku memang membutuhkan modal yang banyak. Balas Arjun meyakinkan dirinya sendiri. Oh ya, aku hampir lupa. Ini aku membawakan oleh-oleh untuk nenek. Sela Nesen. Apa ini? Tanya Nesen penasaran. Salad buah, tapi buat kamu ada di depan. Yang di sini khusus nenek. Buatan Nala sendiri loh. Sela Nesen. Arjun melirik ke arah Nala yang sejak tadi hanya diam saja. Arjun tersenyum. Nala membalasnya tetapi kemudian menundukkan kepalanya. Nala, kapan rencana pernikahan kamu dengan Iwan? Tanya Arjun memberanikan diri. Nala sangat gugup, tidak berani menjawab. Dari matanya masih terlihat berharap pada Arjun, walau tidak berani mengungkapkan. Nala masih belum menjawab, malam ini Iwan akan datang ke rumah untuk menerima jawaban itu. Sela Nesen. Kamu pasti menerima, kan? Iwan lelaki yang tampan, sukses dan alim. Tanya Arjun memastikan. Nala hanya tersenyum saja, membuat Arjun semakin penasaran. Jun, kalau kamu mencintai Nala, sebaiknya ucapkan saja. Daripada kamu menyesal. Sela Fatimah. Nenek ini jangan bercanda. Aku mau makan salad dulu di luar, takut dihabiskan oleh Ayunda. Sela Arjun salah tingkah. Setelah Arjun keluar, dia menjadi bengong. Ingin rasanya bilang pada Nala untuk tidak menerima pinangan itu, tetapi dia merasa malu dan takut. Aku harus bagaimana? Batin Arjun. Arjun masih bengong di depan pintu, sampai membuat Nala yang hendak keluar menjadi kaget. Jun, kenapa kamu berdiri di sini? Tanya Nala. Tidak apa-apa kok. Jawab Arjun gugup.